Amman ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. A ilahum ma'allahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. A ilahum ma'allahi qalilan ma tadhakkarun. Aman ana ta tidak ja'ala ingkang gawe sapa man al ardo ing bumi digawe kororon ing nggon sing tetep kena nggo domisili manane kena nggo koror nggon tetep manane manggon utawa gak gerak la tamidu tegese ora gerak apa aret bi ahliha kelawan guncangno penduduke aret wa ja'ala lan gawe sapa Allah taala khilalaha ing sela-selane aret ing sisipan-sisipane aret fima ing dalam perkara bena kang antarane aret. Allah gawe anharon ing pira-pira sungai. Wa ja'ala lan gawe sapa Allah taala laha maring aret utawa krana aret rawasiya ing pira-pira gunung sing tumancep jibalan tegese pira-pira gunung. Jibalan tegese pira-pira gunung ambata bihal ardo rawasiya jibalan tegese pira-pira gunung. Niku ruwasi ya, guys. Sedep-sedep. Ben kula niku. Wa ja'ala laha rawasiya. Niku alif nun terus asbata. Oh, asbata. Sa. Asbata ingkang netepno sapa Allah taala biha kelawan jibal al-ardo ing bumi. Ini sa niku sebenarnya. Alif sa mem ta. Asbata kang maringi kukuh sapa Allah taala kang maringi tetep sapa Allah taala biya kelan jibal al-ardo ing bumi wa ja'ala lan gawe sapa Allah taala binal bahraini ing antarane dua mata air dua segara utawa dua mata air hajisan ing pembatas binal asbi antarane air tawar wal milkhilan air asin banyu tawar nak ketemu banyu asin niku ana pembatase layak tari tu ora iso campur apa ahdu masalah sijine bahrain bil akhar lan sing liya a ilagun ana ta ana pangeran mak Allah sertane Allah maknane ra bakal ana bal akbaruhum bali uta aki kufar kula lamun ora ngerti sapa kufar tauhidahu ing nauhidna ning Allah amman ana ta zat yujibu kang nyembadani sapa zat al mutarra ing wong kang kepeksa kang posisi darurat ail makruba tegese wong sing susah alladzi kang massa ingkang gepok utawa ingkang mekenani ku ing ladi apa aduru apa bahaya utawa kelaran idza ta'ahu nalikane donga sapa wong idza ta'ahu nalikane ngundang-undang sapa wong hu ing Allah utawa hu ing sing diundang maksud wa yaksifulan iso buka sapa wa taala as-su'a ing kaelekan anu saking wong wa anu lan saking saliyane wong wa ta'arulan gawe sapa taala kum sira kabeh khulafa al-ardi ing pira-pira dadi khalifah ning bumi al-idhofa ta idhofa bi makna fi lan makna nafi ayakhlufu tegese genti sapa kulukor ning saben-saben generasi al-qarna ing generasi alladzi kang qablahu kang sedurunge hadal qarna a ilahum Allah ana ta utahe pangeran guma Allah qalilan sithik banget qalilam sithik banget tadzakaruna gelem eling sapa ngakeh tata iduna tegese gelem eling sapa sira kabeh bil faqaniyah tadzakarun wa tahtaniyah yadzakarun wa filan ing dalam tadzakarun idghamu ta'did idghamu ta'fid dzalik ing dzal wa ma tamayu zaidatun zaidah qalilam nggih mane niku zaidah qalilam li taklilil qalil karena nyithikno barang sing sithik amanono taidat yahdikum kang nunjukno sapa man kum ing sira kabeh yursidukum tegese nunjukno sapa wa taala kum ing sira kabeh Allah gawe petunjuk ila maqasidikum maring tempat-tempat tujuan sira kabeh fi dzulumatil barri ing dalem petenge darat wal bahri lan petenge laut wa binujumi lan ke ngalap petunjuk lan anane perbintangan lan ing dalem wektu bengi wa bi alamatil ardi lan kan pira-pira alamat bumi naharon ing dalem wektu rino wa man lan wong yursilu kang lepas sapa man to kang nugasna sapa man ariyah ing pira-pira angin ditugasno busron khale dadi berita gembira bena di rahmatihi sedurunge terjadine rahmate Allah manane kudu amal matoris tegese sedurunge anane udan dialamati ana angin riyen sing ngatur peredaran mendung a ilahum Allah ana ta ana pangeran ma Allah sertane Allah
ta'ala maha luhur sapa Allah apa ama sing perkara isyrukuna kang nglakoni isyrok sapa ngakeh bi iklan Allah ghirahu ing saliyane Allah. Amman ana ta tedat yabda'u kang ngawiti sapa man al khalqa ing penciptaan fil arham ing dalem propro rahim minut fatin yiku dimulai saka sperma. Sumaya itu mongko nuli balekno sapa wa ta'ala hu ing khalqa badal mauti sause mati. Wa ilam ta'rifu senajan ta ora ngerti sira kabeh bil adati lan terjadine dibalekno. Kowe ora menangi tenan ketika manusa dadi nek sause dadi lemah. Tapi liqiyamil barohine krana jumenenge pira-pira burhan, jumenenge pira-pira hujjah alaiha alal i'adah. Wamanan wong yarzuku kang rezekeni sapa man kumeng sira kabeh nasama isang langit bil mator iklan udan wal ardi lan bumi binabat iklan tanduran. A ilahum apa. Ana ta ana pangeran sertane Allah ela ya falu tegese ora nglakoni sing perkara mas ing perkara. Zikra kang den sebut sapa ma ora iso nglakoni sapa illahu kecuali Allah. La yaf'alu syai'an ma dzikra illallahu wala ilaha ma lan ora ana pangeran ku maujud ma'hu sertane Allah. Kul ngucap sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Kanjeng Nabi disuruh dawuh hatu burhanakum. Hatu nekakno sira kabeh burhanakum ing dalil-dalil sira kabeh hujjatakum. Tegese hujjah sira kabeh. In kuntum lamun ana sira kabeh sadiqina ku bener kabeh. Annama ya sak temene serta ingsun ilahan ana pangeran fa'ala kang nglakoni sapa ilah sean ing perkara mas ing perkara dakara kang wis nyebut sapa Allah ing ma wa saluhu lan padha takok sapa kufar ing nabi an waktu kiamat saati saking waktu jumenenge kiamat fa nazala mengko tumur ana padha wa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi la ghaiba illallah wa ma yashuruna ayyana yub'atsun. Niki awal juz kali dosa nggih Pak. Niki awal juz kali dosa nggih. Niki Allah wasofa nafsa. Arrofa nafsa. Allah mengenalkan dirinya sendiri. Dini rungokno tenan nggih dados wonten teori teng ilmu tafsir. Niku jenenge teori tanazzulat. Ya teori tanazzulat itu teori orang di atas kemudian seakan-akan di bawah. Nggih jenenge napa? Tanazzulat. Tanazzulat sing kata turun. Allah itu zat yang sangat-sangat kaya dan penguasa alam raya ini dan tidak tersentuh oleh makhluknya. Ewa semanten Allah itu ingin dikenal hambanya dengan memperkenalkan diri bahwa saya ini yang menciptakan langit bumi, saya yang mengatur hujan, saya mengatur angin. Sehingga lewat Allah memperkenalkan diri ini, Allah berharap manusia itu mau mengenali Tuhannya, mau mengenali Tuhan. Sebab itu ulama itu berpendapat sebaiknya orang itu mengenalkan jati dirinya supaya jelas. Allah yang Tuhan yang enggak butuh pengakuan saja mengenalkan dirinya sendiri. Mengenai wong itu yo kudu diutang sithik-sithik tapi aja akeh-akeh. Paham? Jare Imam Sawi, kok wong nek ora diutang iku malah sombong. Tapi nak diutang mari bingung. Lah sombong be bingung ku cara dosa gede sombong. Mulane sudah bener sampeyan iki diutang kabeh wis bener. Perkarane sombong ambek bingung ambek bingung. Dosane sombong ku gede. Mergo pangeran istilahno zate mawon sing sugih kaya ngono, Allah istilahno zate iku mangdalladzi yuqridu wa qardan. Sopo sing gelem ngutangi aku dari pangeran. Lha wong pangeran ora butuh makhluk kok istilahno zate. Sopo sing gelem ngutangi aku. Nek gelem ngutangi aku sok ben tak saur luwe akeh. Manane ngutangi Allah misalnya nyumbang kebaikan, cek madrasah, cek ulama sing mulang, cek masjid tapi sing digo sujud, ora sing pagere. Ini perlu kula terang, saiki wong bangun masjid itu pagere apik tapi kamar sing go sesuci elek, ketoron sing bangun ra iso ngaji. Ini penting kalau terangno. Jadi wong niku kudu ana butuhe. Pangeran sing pangeran ae ngistilahno zate. Iku manggalladzi yuqridu wa qardon hasan. Aqrada yuqridu maknane napa? Ngutangi. Sopo sing gelem ngutangi apa? Padahal jelas Allah itu ora butuh utang. Yang kamu berikan ke masjid dan madrasah itu milik Allah, tapi Allah nyukuri.
dianggap wetmu sing dikekno Allah. Terus Allah matur nuwun, innahu ghafurun syakur akeh matur nuwun. Ini pelajaran bagi kita semua. Mulane Nabi itu badhe kapundhut, iku jek ninggal utang. Ambek wong Yahudi bisa. Mana kula nu nate dipameri tiyang, Gus bapak kula mati alhamdulillah gak ada utang. Terus piye? Terus mlebu swarga. Nah, aku seneng mati di utang, gak usah ya ben kaya umume wong akeh. Rata-rata mati Nabi ku di utang. Lah aku nak mati seneng di utang, tapi ya jaga. Nggo syarat kan wae, napa? Lho Nabi Abdul Khalqi, kabeh ahli tarikh sepakat Nabi wafat itu gadah napa? Utang. Gini ku gadekno 30 wasak. Ya semacam cara saniki gampangane 10 kilo beras. Nabi itu untuk nafkahi keluarganya harus gadekno baju rompi teng tiyang nopo Yahudi. Iku gue pelajar. Mulai kalau nanti mau tentang Ihya ngeten, dan itu semua kitab fatwane ngeten. Saya dapat ijazah dari guru saya sampai Nabi itu ngendikane ngeten. Al-anbiya wal ulama yajruna majrun nas. Kena ulama tenan iku yajruna majrun nas. Kaya umume wong. Nah teng Ihya takbire wasairu bisairid du'afa sairul anbiya. Berperilaku dengan standar kaum du'afa, umumnya orang itu kayak para nabi. Di Nabi itu badhe kapundhut itu ngendikane ora ana lara kaya kapundhut. Padahal wali-wali ini umat Nabi do kapundhut kaya wong turu, tapi Nabi piyambak kapundhut sakit. Mane kula kadang-kadang ya kepengin mati iku ya rontok pas apik lah. Tapi kadang-kadang ya ora ben go karek pangeran. Mergo manusa iku susu nggih takrif. Saya itu punya tetangga banyak daerah. Ketika ada kiai mati dino Jumat itu dipuji sembul langit. Seakan-akan yang mati tidak Jumat itu tidak keren. Ya kalau kan pembela orang awam. Nah aku mati asal gak wayung sarapan. Aku wayung sarapan itu ngel-ngel loh, nopo? Ngel-ngel. Kalau di konco capa suruhan ini kisah nyata. Dia itu lama jadi kiai tunggal. Senengnya rakaruan, aku gak dipesaing. Mau mati yaudah neng tahlilan poin untuk salam tempel akeh. Aku gak dipesaing. Suatu saat ini lagi sarapan 20-an orang mati. Ngamuk deh, dia cah mati wae sarapan. Akhirnya dia ngerti, ternyata kiai akeh luwe enak. Mergo pas sarapan ora kudu dekne sing diparani. Gak wani lunga dekne, mergo kiai tunggal. Berono wong wis lara nemen ra wani lunga. Mergo dekne kiai napa? Terus dekne sebenarnya enak kiai akeh wis wani lunga. Perkarane ora ana aku ya ana. Iya. Terus tak omong kiai-kiai fanatik mati Jumat. Mati Jumat biasa, gak apa-apa ya tetap apik tapi biasa rasa mbok dewa-dewa. Kok saged Gus? Sing ngendikan fadilahe mati dina Jumat iku kapundhute dina Senin. Ayo sing ngendikan fadilahe mati dina Jumat. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Jumat apa Senin? Ya semua Kanjeng Nabi nabine wong akeh Senin aja. Jumat biasa Pak. Karena eleke wong ngerduwe kebanggaan mati ra diutang bangga seakan-akan wong liya iku salah mergo mati. Wong biasa. Dia sing tenanan ikhlas iki nek urip pangeran sing pangerane mislano zate mangdal ladzi yuqridu wa qardan. Ulama-ulama udah biasa ngaku ngalim. Mergo pangeran mengenalkan dirinya. Nabi nggih ngomongno ana Rasulullah, aku Rasulullah kok bantah. Kalau biasa ngaku, kalau ini gue ngalim gue bantah. Kecuali kayak saduri alimku oleh bantah. Saya ini sementara ya anu. Mereka nak ngaku wong raro identitas itu sopo, kan gak jelas. Mulane tenggene sarah Ihya ono wong alim ditakoki kula nu mboten saged napa-napa, maki-maki ulama. Kowe ulama maca Quran, maca hadis. Nek sing maca Quran ra roh apa terus sing roh apa iku sapa? Sakire yo wis ana alim yo ngono bener ya. Karena Allah itu arrafa nafsa. Allah juga mengenalkan dirinya bahwa Allah ngendikan saya pencipta langit bumi, saya pencipta ini itu. Sampai Allah nantang, nak kira percaya aku sing gawe, yo dudono sing gawe ku sapa? Aruni madza khalaqu minas samawati wal.
Pangeran ku fair. Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu. Kalau kamu tidak percaya saya Tuhan tidak apa-apa, tapi tunjukkan Tuhan selain saya itu siapa, lalu prestasinya apa. Pangeran anggenya itu sudah ngamen. Ma asyadtuhum khalaqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Tidak apa-apa. Kamu mengatakan iblis Tuhan itu tidak apa-apa. Kamu mengatakan setan Tuhan tidak apa-apa. Tapi buktikan apakah mereka bisa menciptakan langit bumi. Bahkan mereka tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Mulane nantang itu termasuk tradisinya pangeran. Mulane kena ada di ulama, kudu wani nantang. Mau coba ulama, kudu santet wedi. Aku boleh ditantang dia. Jangan tak jajal kan itu. Yohani tapi yang mati kue tau ngomongin. Jajal lah, wes nyantet aku. Tapi nak mati kue yo jajal sih. Ora wani itu. Pangeran di perhitungan bodoh-bodoh mateni aku, udah mateni gue, rano gunanya. Tapi itu tradisi, bukan gagah-gagahan tradisi. Aruni itu ngertikan saya. Kalau kamu mengaku Tuhan ya ngertikan saya bahwa Dia menciptakan langit dan. Nah iya ya tak akoni ke pangeran. Jadi pangeran. Jadi itu biasa hukum tantangan ngoten. Kon buktekno. Aruni itu ngertekno. Mengenai masyhur ya tenggene juz 13 sampai juz pinten niku sing napa ketika orang kafir menganggap Lata Uzza yang tercipta dari batu atau Yesus yang manusia dikatakan Tuhan, dari pangeran nggak apa-apa itu kamu katakan Tuhan, tapi saya minta satu hal, itu namanya siapa? Kul sammuhum. Ya napa kul sammuhum, namanya itu apa? Ya namanya manusia. Yesus itu agar melaku-melaku wong didarani manusia. Lata Uzza namanya juga batu. Terus ngendikane pangeran am tunabbiunahu bima la ya'lamu fil ardi am bidzahirim minal. Masa Allah kamu ceritakan sesuatu yang hakikatnya itu tidak ada. Sekarang sampai saya tanya, kalau kamu melihat Lata dan Uzza itu kamu melihat batu atau melihat Tuhan? Batu yang dipahat, yang diletakkan. Jadi dari bahasa kelihatan, kenapa Lata di sini dekat Ka'bah? Dipahat, kemudian diletakkan, didudukkan, dihias, dimandikan. Pangeran kok di terus? Di itu objek, pangeran itu subjek. Pangeran kok diletakkan, dimandikan, dibersihkan, pangeran kok di. Kayak kita ini kan nanti mati ya dimatikan, dihidupkan. Pangeran kok di kan nggak bisa. Ya seperti Yesus itu. Yesus itu matinya apa? Disalib. Habis itu diangkat ke langit. Pangeran kok di terus. Pangeran yo yang pangeran kok di. Nah, itu aneh. Malah dari pangeran mau takok am tunabbiunahu bima la ya'lamu fil ardi am bidzahirim minal. Jadi dari cara ngomong itu kebenaran itu sudah kelihatan. Maka ciri utama kebenaran itu mudah dicerna di awal. Jadi kebenaran itu muyassar. Ciri utama kebenaran itu apa mudah. Ambido hiriminal kau. Nah, terus balzina lil ladina kafaru makruhum basuddu anisatu. Cuma orang kafir itu pinter rekayasa. Dari rekayasa ini kemudian ada kekafiran massal, kekafiran yang masif. Ya kita ingat dalam sejarah orang menanamkan paham komunis itu kalau anak-anak kecil ditanya silahkan kamu menjamkan mata. Sana anak kecil menjamkan mata. Coba kamu minta permen sama Tuhan. Ya Allah saya minta permen. Kon melek neh. Dikasih enggak Bu. Nanti dipejamkan lagi. Coba kamu minta permen sama Bu Guru, terus dikasih satu-satu. Dapat enggak? Nak, dapat. Yang ada Bu Guru apa Tuhan? Bu Guru, Tuhan enggak ada. Itu rekayasa tertua manusia. Jadi untuk menghilangkan Tuhan yang nyata, mulai dulu itu orang kafir merekayasa. Disebut balzina lilladzina kafaru napa? Makruh itu rekayasa. Terus ngeri. Nah kita hidup di dunia, terutama ulama itu berhadapan-hadapan sama nopo, rekayasa. Nanti buktinya nak pangeran ono, aku dungo ya ora tau disembadani. Nak pangeran ono, ora wong Islam luwih sugih tinimbang wong nopo. Wong karuan langit bumi gaweane pangeran kok. Buktekno pangeran kok ambek nasi pedekne. Nasi pedekne ora penting. Kadang Islam yo GR. Nasibnya dipertaruhkan untuk mencari apa? Tuhan. Bukti nak wong Islam ora bener marat-marat, wong kafir uripe kepenak. Berarti sing bener wong kafir. Wong pangeran kok dikaitno urusan apa? Urusan apa? Nasib.
Itu keliru standar. Lalu kalau suwon jinan jadi ulama, jadi wong sugih, jadi wong larat sing sopan. Pangeran mawon istilahno date mangdalladzi yuqridu wa qardun hasan. Dewi Imam Sawi wa hadza min tanazulatil maula. Ini termasuk sopan santunnya pangeran. Pangeran yang enggak wajib sopan saja. Sopan santun. Lalu kalau pengen mati itu ora ro takdir kalau mati Jumat besenan ya setu ora apa-apa kalau santai wae setu cek Ahad. Sementing ora wae sarapan wae jarene. Sarapan kula sementing ora wae apa sarapan. Ya kok sampe nak mbok delok ngoten kabeh. Nabi nak muji wong mukmin sing top ku sampe nak mati ra krasa. Nabi piyambak badhe kabundut koyo ngono perasaan. Nabi ngendikan fadilah kabundut Jumat. Nabi piyambak kabundute. Akhirnya kiai-kiai sing fanatik Jumat terus mulai rubah. Bener Gus Bah tak angen-angen. Musim promosi kabudut Jumat malah kabudute. Tapi Nabi ora tau ngendikan promosi kabudut Senin. Ya mergo Nabi ne wong akeh. Mulane biasa, urip biasa, wis rasa berlebihan. Nabi ku nak ngendikan utang wis entek ngamal. Wong mati diutang kisabe ngene-ngene wis entek ngamal. Tapi Nabi kabudut itu diutang. Mulane umat sing diutang ya umat Kanjeng. Itu masuk keterusan gitu. Ini perkarane ra keterusan. Kalau nu apal hadis kata, ini kita hadis gini. Nabi nya unik. Ada orang punya utang hanya 2 dinar. 2 dinar itu kalau 1 dinar 4,2 gram. Rata-rata ulama sekarang hitung 1 dinar itu 4,2 gram. Ini kan berarti 8,4. Ini Nabi rawuh kan nyolati mboten purun. Apa teman kami ini punya hutang? Iya ya Rasulullah, dinaroni punya utang 2 dinar. Nabi itu langsung balik kanan. Balik kanan lalu Nabi ngendikan ke sahabatnya sallu ala sahibikum, kamu harus nyolati saudara kamu ini. Rumakna nggih. Nabi tidak nyolati. Tapi Nabi itu unik. Sekarang zaman saya tanya, andai kan Nabi mensolati orang yang punya utang, maka akan menjadi sunnah bahwa utang itu dianggap sepele, sehingga umatnya sing kakean utangi bahkan saat diberi asete ini kok padahal utang sono dolimi, kadang kan utang sama orang yang sangat membutuhkan uang itu. Paham ya? Artinya Nabi nak nyolati kan bela sing utang, padahal sing diutangi didolimi. Kan kata ke utang sama orang yang dadekno bangkrute sing di utangi karena dikemplang. Tapi kalau Nabi tidak nyolati, maka haknya jenazah muslim disolati gak terpenuhi. Makanya Nabi separuh, Nabi kundur, terus gak nyolati, tapi nyuruh sahabatnya. Begitu juga orang bunuh diri, orang mati-mati yang gak kebenaran itu kata ulama-ulama, sebaiknya tokohnya itu tidak usah ikut nyolati, niru Nabi, tapi umatnya disuruh. Makanya beberapa kali di daerah saya ada orang mati bunuh diri itu banyak yang gak nyolati. Kalau nyolati, orang mati ini loh, oplosan. Tapi buat tentang pulau, terus beda disuruh minyak uang. Orang mati oplosan ya udah orang wani nyolati, tapi banyak ulama yang berani nyolati. Gara-gara tadi, janazatul muslim itu berhak mendapat sholat, dan orang muslim mati itu wajib disolat. Tapi harus ada terapi supaya orang kapok, sebaiknya tokoh itu tidak usah ikut nyolat. Tapi masalah yang beruang terus GR tokoh. Akhirnya malah aku sing kangelan nyolati wong kabeh GR toko ora nyolati kene. Nah sing wong alim-alim akhirnya nyolati kabeh mergo wedi nek ana jenazah tanpa disolat. Ya seperti itu Nabi itu memang hukum itu berawal dari Nabi ngendikan sallu ala sahibikum. Nabi sendiri tidak sholat tapi menyuruh sahabatnya menyolatkan. Malah nanti fakir orang istilah tauziul hukmi. Hukum itu bisa separuh. Yang satu untuk iling-ilingan bahwa jenazah muslim harus disolati. Yang satu iling-ilingan ada terapi supaya wong itu gak mati secara suul khotimah. Ya wes akhirnya, ya wes ada yang nyolati ada yang enggak. Begitu juga orang munafik. Orang munafik itu Nabi dia nyolati. Abdullah bin Ubay Nabi diaturi sholat dia sholat. Bahkan anak Abdullah bin Ubay nyuwun supaya Nabi mau ngidoni nawa kafane ini Nabi ngidoni. Terus nyuwun jubahe Nabi supaya dipakai sebagai kafan. Ini Nabi dicoplokno jubahe dipakai kafan.
Sampean santri ora tau to jubahe Nabi go kafan. Abdul bin Ubay bin Salul sing munafik ku dipakai jubahe Nabi. Ya Nabi ya nuruti maka. Pas Nabi mau nyolati, Umar menghalangi berkali-kali sampai sudah di depan jenazahnya Abdul bin Ubay baru ada ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum. Mat, kamu jangan nyolati orang munafik. Pertanyaannya adalah secara fikih. Nabi dikandani Jibril kalau itu munafik dan perintah Allah resmi terdengar sharih mansus jelas. Lah anak kowe kan ngukumi munafik mergo sentimen. Mergo beda kelompok mbak kafir munafik. Lho kuwi untuk wahyu kondi. Senang Nabi dulu dilarang nyolati orang munafik. Ini orang munafik saya tidak mau sholat. Lah kowe sapa? Kowe ora nabi kok ngaku. Wong sul khotimah sing pirsa Allah tok, nak rasul mungkin pirsa mergo dingertikan oleh Allah. Nah kita seorang mungkin setelah itu sahabat siapapun munafik apa enggak, sahabat nyolati sama orang-orang tabi'in. Karena wilayah sirri ini wilayah Allah Subhanahu. Lho Nabi ono sing ngandani lan aku. Mulane Gus mati sul khotimah mati dhewe krana ngene-ngene kok jenengan salati. Ya biasa aja wong Islam itu salati ngono ae ora repot. Soal tunggu di sepuro pangeran ora ya potongan tunggu-tunggu ora mandi ora ero. So kowe maksudno ora mandi kene nyolati ora mandi padha ora mandine. Cuma gue iling-ilingan nak jenazah muslim itu mendapatkan. Kalau dene salat mayit itu sing untung ya sing nyolati jare Nabi mati ku mau indo. Baru kae nyolati wong oplosan. Nauzubillah muga-muga orang ini kan kodongan lumayan kan terus wedi. Muga anak putuku ngono piye ya Allah, matur nuwun Gusti anak putuku ora narkoba, tapi dereng kados napa mboten kan terus akhirnya kan jadi khauf, jadi napa? Khauf, baru kayak khauf terus. Ya terus apik. Jadi eling-eling ya, malah pentingnya ulama di situ. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu tidak mesti jadi hukum permanen, karena Nabi kadang bikin hukum itu dua sekaligus. Ya, tadi Nabi tidak mau nyolati, tapi Nabi nyuruh sahabat mensolat. Sallu ala sahibikum, masyhur. Jadi ini pengertian kayak keluar jenengan. Terus agama itu harus selalu dijelaskan. Wong Allah mawon arrofa nafsa, dia mengenalkan dirinya sendiri bahwa saya menciptakan lain. Karena iso ngaji ya kondo, nanti duit ya kondo. Jadi duit kalau betul gak ada, nggak mau. Kalau nanti kalau hitung, kenapa orang Indonesia itu tidak maju? Itu diantaranya bukan nanti duit itu kondo. Murah wa amma bini amati robbika nopo ngel-ngel wong akeh. Misalnya saya punya santri 10, wali murid 10 soal saya. Misalnya kalau pondok, aku alhamdulillah di duit 2 juta, berasku ya akeh. Kan gak kepikiran kiai ku mangan tau ora. Tapi nak kiai namanya sambat, kiai ora kaya PNS ngono digaji tetap. Nak kiai ora jelas, kadang di duit, kadang ora. Wali muridnya kan terus mikir, iki pas di duit tau ora. Kemudian pas kukur-kukur bagi nang ramah. Tapi cara kula nek di dhuwit ya kondo, di ilmu yo ngono. Kula niku sama maca Fathul Muin, sama maca Fathul. Kula balik kok yo duwe sanate. Niku kula kepen ngaji Fathul Qorib. Akhirnya sing ngaji kula ya kok ada. Tapi nek kondo bodoh, ora iso ngaji kan ora ono sing ngaji. Tapi ora usah kondo kan wis ketara. Maksudnya iki nek iso, maksudnya bakat nek iso kok. Maksudnya nak iso itu kondo, wa amma bini amati robbika nanti nikmat itu kondo. Kenapa kondo kan jadi repot? Laki-laki wong ora maju itu gara-gara ra kondo. Merasa tidak mampu. Mau nanti kalau hitung kalian konco podo alimin nanti kalau hitung. Alumni pesantren itu tiap kabupaten itu menurut saya itu ada 1000. Pondok itu ada Lirboyo, Sarang, Tegalrejo, Sidogiri, pondok-pondok besar itu. Itu yang 800 atau 900 merasa tidak bisa, akhirnya gak mulang, merasa tidak bisa atau kurang bersih atau kurang apa. Wong sing PD mulang kau terjemah, sing akhirnya gawe aliran ra iso ngaji tapi PD mulang nganggo FM nganggo wong krungu. Tapi bareng aliran iku dekne ra cocok komentar. Ora iso ngaji kok mulang. Ya iso ngaji ra gelem. Coba kalau orang 90 udah tidak IKB, aku ambil dengan FM. Iya betul.
Lihat barangmu agar gak muncul, sih muncul wong iya. Karena ilmu itu kayak fisika. Kalau ruang kadung ditempati satu fisik, pasti yang lain tidak menempati di ruang itu. Nah sekarang ruang publik itu dipenuhi paham-paham yang nggak benar. Karena yang nggak benar itu berani ngomong. Yang benar mungkar-mungkar. Dari gak layak kayak jadi kasus kan. Umur santri gak jaga-jaga mulang madrasah. Sibuk mergawe, sebenarnya semapan lagi mulang. Terus mapan malah lali agama, rati mulang. Dia kulo merasakan. Konco kulo yang lebih sopan ketimbang saya, gak ngaku alim, terus uripe khusuk. Itu gak dia santri kata kulo. Kata kulo. Kulo ngaku ngalim biasa. Orang kan khawatirnya takabur. Sing nyata takabur sapa? Takabur urusan hati. Sing roh sapa? Takabur kowe, kok sakit. Lah kulo ora tau ngaku ngalim takabur. Gak ngaku ngalim akhirnya kan kowe gak mulang. Kira ngaku ngalim mergo piye? Ya berkurang aku alim tawadhu. Ya berarti kan aku tawadhu, lu sombong timbang aku. Orang merasa aku reso popo kan, itu kan berarti dia merasa dirinya tawadhu. Merasa tawadhu itu lebih sombong. Wong kok merosok tawadhu. Nah ini hikam kata-kata man asbata li nafsihi tawadhuan fahuwa al-mutakabbir. Orang yang merasa dirinya tawadhu itu hakikatnya adalah orang sombong. Karena tawadhu itu harkat paling tinggi, tawadhu itu harkat paling tinggi. Lono wong kok merasa tawadhu, fahuwa al-mutakabbir, ya dia itu yang sombong. Kowe di duit 100 juta, pulau urip pulau bisa mlampahi. Mlampahi piye? Akhire wong njaluk sumbangan rawani wong muni melarat. Dadi wong ngaku melarat terus ngel-ngel wong akeh. Lah intine wis ngel-ngel wong akeh. Mulane bar ngaji iki kok kandha wong-wong kowe ngalim kowe sugih kok wong gak tetep roh alim mbok sepira sugih. Orang itu pasti tahu proporsinya, ora usah kuwatir. Mosok misale kok aku alim terus kula wasakan iki ya ora tetep wong ngerti porsi ini. Paham ya, terus ini penting. Mereka Allah piyambak mengenalkan dirinya sendiri dengan segala kekuasaan. Rasulullah dia ngaku ana Rasulullah, ana nabiyun lakatib, aku nabi rangaraboro, dimaklumatkan. Imam Ghazali ketika ngarang Ihya diumumkan bahwa saya sudah punya Ihya. Said Zabidi yang nyari Ihya itu ketika ithaf selesai itu semua ulama Mesir diundang, pesta besar. Belum ada pesta sebesar pestanya Said Zabidi ketika menyelesaikan Ihya. Wah itu nyembelih berapa sapi, semua ulama diundang. Kalau saya ke resepsi ini geger kan. Jadi resepsi kita. Mulai kita punya ithaf itu sajian, tuhfah itu sajian. Ini sajian untuk orang-orang terkenal. Lho kalau cara di duit ke barang-barang kita ya apa syukuran, tapi umatku ini kan harus mikir. Biasa dulu, utama. Saat ini wong salah paham. Jadi nyongkone nak tawadhu itu apa? Padahal wow, man asbata li nafsihi tawadhuan fahuwa al-mutakabbir. Mergo tawadhu itu maqamun rafi. Kasta tertinggi dalam hidup napa? Tawadhu. Kalau orang mengklaim dirinya tawadhu fahuwa al-mutakabbir. Berarti dia adalah orang yang mau sok takok iratan. Badhe teng Wonokromo teng bidukan putih. Wah, mboten ngertos lho. Mboten ngertos detaile. Ngono kok terangno akan. Mosok sak bodho-bodho ni sampean takok kalau carane sholat sepundi, misalnya kira terang, kono di masjid, negara melak makmum sesuai ra iso, orang kok kulo buatan sakit sambil mawon. Carane sholat ditompo pangeran, ya siapa? Pokoknya ikhlas, lah carane ikhlas budi, wah sholatnya terus sesuai ra ikhlas. Buatan nak cara jenengan, wah anu carane wong akeh pokoknya ngono, pokoknya terang, ora iso sholat pokoknya terang, keliru Allah, pokoknya. Kaji Nabi seneng. Oh, yang kena wong tak kaya agama jawab bisa enggak terus. Ana wong akeh. Ya wonten tiyang takoki Nabi. Pangeran ning ndi? Fasyarat ila sama cawe do amat. Pangeran teng dhuwur. Nabi ya bener. Ya wis bener. Padahal kita tahu secara tauhid menunjuk tempat Tuhan itu tidak boleh karena Tuhan itu munazzahun anil khululi wal jihad. Tuhan itu bebas arah. Tapi ana sahabat takoki. Pangeran ning ndi, Jeng? Lho, teng langit Kanjeng Nabi. Ya, jare Nabi sih. Ya karena uang muni nyebut langit itu pokoknya pangeran yang dhuwur itu gak ino. Timbang jawab di sini kan malahnya. Oh, sok pangeran dituju. Utawa dijawab ngene, enggak ada tempatnya. Lalu di mana? Malah panjang kan. Soalnya di atas ngono.
Kalau begitu ditakoki anak kula sing SMP gara-gara itu ada guru non muslim senengane itu bikin keraguan pada anak-anak takok. Orang Islam itu tidak jelas kalau ditanya Tuhan bilangnya enggak punya tempat. Itu caca SMP kepikiran takok biha anak kula cerita biha takok kula. Pak sebaiknya jawab gimana? Ya bilang di atas saja. Karena ini yang bisa kita pahami secara fitrah manusia. Makanya istilahnya Quran itu aamintum manfis sama. Allah mengistilahkan dirinya itu aamintum manfis sama. Apakah kamu iman manfis sama? Ayursila alaikum hasiban. Yang jelas Allah resminya mengistilahkan zatnya itu manfis sama. Zat yang ada di langit. Istilah resminya aras juga di atas langit. Ar-Rahmanu alal arsis. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu. Karena tidak butuh tempat, Allah itu khalik, tempat itu makhluk. Tentu khalik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang Allah nggak punya tempat, mesti orang masih ngejar. Lalu di mana? Pokoknya di mana-mana. Lu banyak. Malah bingung tapi. Wah pidatonya Pak Zainuddin jadi NU gak di mana, gak kemana tapi di mana-mana. Bangunnya pangeran kau NU tapi gak kemana tapi di mana-mana. Ikutan itu. Jadi sekarang kau kepikiran gara-gara anak-anak mulai ditaskek ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Semua eling balik ning Quran hadis. Istilah resmine Allah niku, pokok istilah yang dhuwur. Kowe nak donga nggih menengadahkan tangan ke atas. Cara kowe di nasib piye-piye mbok sing ning dhuwur piye ra roh. Nang Jawa mbok sing ngecat lopok, malah pengiran kok ngecat barang malah repot bener. Terus pokoknya sementing kowe nglafadzno lafadz sing nunjukno takzim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan takzim. Ora sabuk mafhum kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti ora istighna, berarti ora qiyamuhu. Jadi ora kowe tau ngaji, kamu iki bakas wong ora tau ngaji. Senengane kok bakas sing jelimet-jelimet. Mulane kula suwun, Allah nak nerangno dzate nggih sederhana. Amin tu man fis sama, amin tu man fis wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Kadang awan nerangno wa huwa fis samawati wa fil. Jadi Allah itu ya biasa saja bilang, aku yo ono. Anakku yo ning langit, aku yo ono ning bumi. Tapi aku itu sitok, kul wawaw ahad. Ya sudah seperti itu. Jadi kalau dicoba tenan waduh. Kalau harus suwi ra kepikiran, kalau tauhid waras. Kalau nebet kadane cak SMP ini ya kepikiran juga. Allah itu di mana? Sekolah eling hadis bahwa ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mukmin dak. Ketika ditanya aina Allah fa asyarat ila sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi nopo? Dibenarkan bahwa Allah itu di atas. Tapi kira usah mikir lalu Allah duduk di kursi. Kursinya itu dari singgasana gini terus buleten itu sudah usah mikir. Nah Imam Ghazali lah mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang aras. Ya semua biasa aja, harus ribet. Aras masih kondangnya kayak ngono diciptakan, kursi yo diciptakan. Nah, bangsa di itu pokoknya di itu objek. Daripada kayak mulai Allah ada di mana-mana, terus cilik-cilik malah takut banyak, malah disimpul. Waduh, repot benar. Kalau di mana-mana udah nyimpul nih. Kalau gitu malah repot mana? Ya orang tasawuf malah bingung nona. Allah ada di hati, baru saya malah repot mana. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya sanut Quran era sanut semacam-macam. Allah itu sopo zat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa yang bikin final bahro ini hajiz ya. Allah itu siapa yang yujibul muttarra idza da'a. Allah itu siapa yang wayaksifus su. Ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau akhwal ya atau af'alullah bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi yang ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke hulul dan jihad bahwa Allah itu butuh tempat, butuh apa. Geleng-geleng. Tadi kalau suwun sing ngaji kula niku nyifati Allah kama wasofa nafsa sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Ora usah mikir macam-macam terus saniki nu paham macam-macam. Terus
Dua paham ini menjadi kelompok besar. Yang satu disebut ahli sunnah yang takwil, yang satu disebut ahli sunnah yang tafwid. Takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Quran ditakwil, dianalisis supaya Allah itu tetap mukhalafatul lawatis, bahwa Allah itu beda dengan wakil. Tapi kalau menurut faham Ahmad bin Hambal yang diikuti Ibnu Taimiyah, kemudian jadi tren ulama Wahabi, itu ditafwid. Ya ditafwid itu misalnya ya dua fauqa aydihim, utai tangane Allah sandure tangane wong akeh. Berarti Allah di tangan, ya tapi ra koyo tangan, mesti ngono terus pokoknya. Karena ayat seperti itu tuh saking banyaknya, saking nopo? Banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi kita yakin nak tangannya Allah ora koyo tangan. Mergo tangan itu sudah dibahas dari Imam Syafi'i. Tangan itu sudah dibahas. Jadi ora kudu tangan yang bentuk fisik sing mbok mangan itu mboten. Misalnya tangan-tangan raja, mana ya kekuasaan raja. Misalnya lempar batu sembunyi tangan, mau tangan bisa disembunyikan ning ndi. Pokoknya wong rata tanggung jawab jadi lempar batu sembunyi tangan. Mungkin jadi bahasa itu ora ono maknane. Ya, makanya teorinya Imam Syafi'i itu sederhana. Sesuatu yang sudah menjadi bahasa itu ora perlu ono maknane, pokoknya ngono. Pokoknya ngono. Wis pokoknya ngono. Ya pokoknya. Kalau beri beberapa contoh. Kalau ada kasus di Wonokromo, kemudian intelijen di Jakarta tahu, biasanya kan kasus di Wonokromo di Bantul diketahui oleh Jakarta. Terus kita apa? Diketahui nganggo apa? Ya nganggo motor. Masuk Jakarta iso delok. Ya diketahui manane roh, roe nganggo apa pokoknya diketahui kok tak kok kudu nganggo. Jadi kadang-kadang ngomong teke terlalu banyak khayal, diketahui, tahu itu harus pakai alat itu mata. Kalau jauh berarti tidak tahu. Yo kasus maknane Quran nganggo ngono edan bareng dari Imam Syafi'i. Wong ape edane kok aja-aja. Ape edan kok aja-aja. Dia sudah seperti itu. Ya kalau orang jalan ya ke haji dari dawuh pangeran ya ngoten. Syaratnya haji mlaku maring itu. Wong numpak mobil ya jenenge mlaku. Terus kowe apa Jumatan? Orang kalau ke Jumatan itu dihitung jalannya per jangkah sami. Nah numpak mobil di paling itu. Murah ono jangkaane. Berarti putrane rodo. Lu ora ngono pokoke wong ngger maro masjid ku ono ganjarane. Senengane kok takok jelimet. Jadi agama itu tidak seperti itu. Makanya dari Imam Ghazali, wong memahami agama ojo bayangno koyo utek elek pating krentil terus akhirnya agama dadi ruwet. Ini kalau nyontakno bolak-balik. Kalau nyontakno bolak-balik dan saya sangat banyak belajar kitab fikih dan fatwanya seperti saya ini. Saya kan berkali-kali ngomong, sekarang imam itu di depan. Soft paling baik itu soft awal. Baru agak baik soft kedua, kurang baik lagi soft ketiga. Wonten sing ngusul, kula nu jek eling, pas ini saya masih roe satu ada yang ngusul, Gus, kalau sudah tahu yang baik soft awal, kenapa desain masjid itu memanjang? Harusnya selatan utara yang panjang supaya soft itu awal semua. Selama masjid itu memanjang ke timur, pasti ada soft 2 dan 3. Jadi cara dene masjid itu nyelirit ngalor ngidul. Ben kabeh soft itu awal. Bagaimanapun ada soft sani dan salih, soft 2, 3 itu karena masjidnya didesain memungkinkan ada soft. Coba kalau didesain hanya satu soft memanjang selatan utara, pasti semuanya soft awal. Terus ada urutan dalam itu. Yang paling afdol yang an yaminil imam. Jadi yang kanannya imam lebih afdol ketimbang an yasaril imam. Berarti imamnya kondak kok pol kidul. Selagi imam di tengah, terus tetap ada yang kiri. Nabi Abdul Kabeh imamnya dak kok pol kidul. Biar semuanya an yaminil imam. Semuanya sisi. Berarti imamnya pojok kidul, masjidnya selatan utara. Abdul Kabeh mergo saf awal, kabeh an yaminil imam. Tapi agama maksudnya orang ngono iku. Soale tak takoki, lah nek ngono paling afdol ndi? Nek wis didesain masjid ngono paling afdol, sing paling parek ya ngono rubet imam ya. Agama itu tidak seperti itu.
Lalu ketika Nabi halakal mutanatiun, orang yang memperjeli dalam agama itu rusak. Maksudnya dijerok-jerok, agama itu dijerok-jerok, itu jadi bulat. Saking khawatir Allah itu gak nempat, terus sampai darahnya Allah yang dua gak gelap. Oh darahnya Allah yang langit, kok darahnya Allah di tempat. Padahal sama-sama punya resiko, kayak darahnya Allah di mana-mana, kok cacilik darahnya Allah itu banyak. Sama-sama punya resiko. Makanya kita dilatih Tuhan, nyifati Allah rasa bakas ngono-ngononan. Pokoknya Allah yang ngasih rezeki kamu, Allah yang menciptakan langit bumi, Allah sing kholaqo ngene, sing ja'ala ngene, yang seperti itu. Makanya kalau di sanad sangi bapak didawi guru-guru ini, nur kena nyifati pangeran koyo apa nyifati dzate ning Quran, wis ora usah neko-neko. Ini beliau ngritik faham ilmu kalam itu ilmu sing jelimet bakas pangeran. Akhirnya tambah bulet, tambah nopo. Karena ngedari Allah nempat di atas, akhirnya mau darahnya Allah di atas. Mereka menghindari kesannya Allah butuh tempat. Akhirnya terus Allah tidak butuh tempat, Allah nggak di tempat. Nah, lalu di mana? Ya nggak di mana-mana. Ya di mana-mana. Bingung apa kan? Cilik kan sing ngaji tauhid kan. Nah melantau kita cilik semua. Ya cuma Allah semaringi nggak langit bumi. Ojo permen, kok permen ini rantau permen cilik-cilik. Mereka nak langit bumi. Guru TK kan iso mengekei permen, tapi nak nyifati Allah sebagai langit bumi. Apa guru TK bisa bikin langit dan bumi? Karena iso. Lah ya mau nak guru TK gerwani kan, ayo minta sama bu guru terus dikasih permen. Berarti yang ada bu guru apa Allah? Yang ada bu guru. Nyatanya Allah tidak bisa kasih permen. Melani contohnya coba permen. Allah sing gawe langit dan bumi. Nak bu guru TK itu Allah, berarti iso gawe langit. Jadi rasa bakas Allah. Permen, bahaya itu. Ya Allah, bahaya. Dileng-eleng itu terus kula suwun sangat mengenalkan diri sendiri itu baik. Ya jadi niru ada di pangeran teng Quran itu mengenalkan zatnya Allah sendiri. Itu ada yang mengenalkan secara hakikat, ada yang mengenalkan secara tanasulat. Tanasulat apa mengistilahkan dirinya intan suruwaha dan surkum. Dong kowe nak gelem nulungi aku, apa kowe tak tulungi. Kan aneh, wong Allah zat yang tidak butuh kok mengistilahkan dirinya kamu menolong Allah. Mangdalladzi kuriduha kamu ngutangi. Mana tidak apa-apa misalnya ono kiai diutang sithik-sithik ya ora apa-apa, penting aja akeh-akeh, penting aja nglangkai asete. Nek asete 10 juta ya utange yo. Piro Mas pantes e? 2 juta. Piro? 2 juta apa 9 juta 900. Berarti susuk to. Nggak cara fikih sementing utang itu nggak ngelebihi asetnya, itu yang jelas boleh. Asal jangan sing percaya oleh Allah, naran sing percaya kan ya rantuk. Ya rasa khawatir, Gus Pak kok ngoleh utang. Lewat oleh Allah, naran sing percaya tetap orang kasil, jadi rasa khawatir. Masuk oleh naran sing percaya kan terus. Karena tadi kulon bolak-balik ngaji ngeten ben wong rasa suci. Nabi itu begitu antinya sama utang, tapi cara lahir Nabi itu ketika kabundut itu punya tanggungan dengan Yahudi, meskipun dikai jaminan baju napa rompi. Ya sudah seperti itu. Nabi yang ngendikan syarat imam sing iso maca Fatihah ngene-ngene, tapi itu standar ideal ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawa'an fa afqahuhum. Imam sing macane Quran paling bener. Nah es padha Qur'ane padha bener sing paling alim fikih. Itu Nabi ngendikan dengan standar ideal, tapi Nabi nate ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Ke makmum sapa wae sementing imame nglafadzno la ilaha illallah. Jadi ana standar ideal, ana standar sosial. Ya urip nek iso mati ora usah diutang. Tapi kok ora diutang nang malah anak mati. Kathah yang goblok ngoten. Senin niku ora ana sing nggo tuku beras, dekne mau utang. Utang tabungan beras. Lah akhirnya anaknya dina Senin ramangan gara-gara bapaknya wedi. Nah, iki goblok tak zuhud. Sama tak takut, iku goblok apa zuhud? Goblok. Jadi ono zuhud ono goblok. Mana dari Imam Syafi'i, ono wong kok tasawuf. Iku mulai subuh cek warak, zuhur wis wajat tahu Ahmad. Engko zuhur wis Ahmad, uteke wis kumro. Imam Syafi'i saking gedhinge tasawuf jare. Wong kok tasawuf subuh. Iku ora usah ngenteni ngasar. Zuhur wajat tahu Ahmad. Zuhur wis nopo? Kumro Ahmad.
Sanggu wedi Imam Syafi'i ben tasawuf. Tapi tasawuf sing goblok ya wow, misalnya ono wong anti utang. Lho anti utang yo oleh wong. Tapi kan terus misalnya anake Senin loro ora diobatno, mok perkarane wedi utang. Jadi ku goblok apa hati-hati. Ya goblok anake loro ora diperiksa mergo wedi. Imam Syafi'i itu mencontohkan sekian. Ya ora usah ngono, urip ora usah ngono. Pokoke utang yo dihindari pancen masalah. Tapi nek suwaye utang mergo ana darurat syar'an. Nah kecuali ngene, Mustafa pe utang mergo biasane sarapan pizza ira sarapan utang, kudu sarapan pizza. Lha iku gendeng jenenge ora utang kan. Wong demi hal sing sifate sekunder sing gak penting direwangi napa? Makanya fatwa saya dalam masjid ya seperti itu. Sekarang tren apa boleh uang zakat diberikan masjid? Kalau jawab, menurut Imam Qofal sabilillah itu artinya bisa masjid, bisa loh ya bisa masjid. Tapi masjid saya ini lucu. Nak masjid digo sujud atau gon sesuci, misalnya alat-alat mandi lah, pokoknya sing digo sesuci. Ini cara kalau gak masalah. Kadang masjid itu neng desa sing Jumatan arang-arang menarane wae ngentakno dhuwit 200 juta. Pagerin tak 200 juta. Lho kamar mandi sing kira-kira tak 50 juta iku cek nganggo sandal. Tutupe keran iku kadang coplok. Kalau menurut saya masjid itu satu paket dengan tohar. Mergo syarat saya sholat itu nak sucine sah. Mulane ning gone masjid itu Allah nyifati fihi rijalu yuhibbuna ayyatatohar. Masjid yang baik itu siapa? Masjid yang di dalamnya itu banyak orang-orang sing sesuci. Saiki paket sesuci itu melibatkan air. Kalau airnya baik, alat sesuci baik, berarti masjid itu baik. Nah, saya kayak masjid menarane larang, pagere larang, lampune wis sangka granit wapi, sangka macam-macam. Tapi alat sesucine elek. Lha iku ora oleh. Jadi enggak bisa masjid sekarang sudah selera kayak pager, kayak batu granit sing tingku keramik macam-macam. Nak sing mutor yang pokok, tempat sujud sama alat sesuci, tapi kan gak masalah pakai zakat. Tapi nak sing ora mutor yang tidak mendesak itu masalah. Nah itu kalau ulama tahu bedanya. Zaman saya pikir masjid-masjid saat ini kan dibangun miliaran, sing go sujud ya sudah seperti. Wes ngono mau jogo jam. Lah masjid dikunci mau demi nglindungi jam. Masjid 2 miliar nglindungi jam sing regane mau 1 juta. Berarti dikunci demi nglindungi apa? Jam. Mungkin negara masjid pelindung jam, mereka ya masjid buka wae, paling gak ono nggon salat. Dan cara kula haram masjid dikunci sing sampai wong ra iso salat. Piye-piye wuqifa li salat, masjid itu diwakafkan untuk. Jadi kalau ruang dalam itu dikunci, tetap gerbang itu harus dibuka supaya andekan orang salat itu bisa. Ning terase atau pokoknya minimal ada kamar mandi 1 yang dibuka. Karena masjid itu diwakafkan untuk. Kecuali sudah kasus real banyak preman, banyak lonte misalnya tidur di situ, beraktivitas maksiat di situ. Kalau real, sarannya bukan tuhmah, real itu baru boleh. Kalau nanti ngalami ada orang lapor bahwa masjid yang di perjalanan karena sepi dipakai pacaran macam. Kalau real, sarannya tidak tuhmah itu boleh. Tapi kalau dah tidak boleh wakofe wong tiga sholat. Barang ono mung lho gak balik lunga mandek ono masjid mandek wis salat jebule kunci nangkat. Bolak balik. Iki panitiane iso ngaji ta ora? Sing wakaf biasa akeh kan. Karena sing tepan sing ape salat wali ta ulama gede kan rugi tenan. Gak sedo salat ulama. Gara-gara kok dikunci. Takok ya rasane nek dibuka niku Bos. Jame ical. Oh, dados masjid teng mriki digawe kangge nglindungi jam iki. Ya dikunci demi melindungi. Jam ini kan mana? Nah cara kula setengah-tengah ngoten guys. Ya oke lah yang di tengah itu situ kunci tidak apa-apa, tapi tetap teras-terasnya bisa dipakai nomor sholat. Piye-piye itu diwakafkan untuk nomor sholat. Memang banyak kasus ya, misalnya orang nakal di situ. Untuk daerah kula mau kata pengurus masjid cerita kula. Kata Gusti yang badhe ngising kebelet teng omah. Niku mara masjid badhe ngising. Perkarane WC-ne bukaan. Ning omah ra duwe napa? Bar ngising ya mulai. Bar sik kula nggih nate disomasi.
Kulon pengurus masjid lho gak jari. Saat aku lha sing ngono iku pira sak desa? Sekawan, Gus. Lah sing moro masjid tapi salat 80. Lah yo 80 kok kalahno mbek wong papat. Perkarane walian bareng dikunci walian sing ape jamaah. Kudu ki sing mlayu mulih perkarane masjid dikunci. Lho kalau kiai tenan, jadi sering wonten yang lapor macam-macam. Ya saya dengar betul, syarat kiai harus mau mendengar. Podo-podo nyata. Terus aku lihat di panitia milih di. Ya milih dibuka, yang mau pulau kok. Jadi parah-parah. Nah kalau seperti itu harus kita mikir maslahat dan madhorah. Ya maslahat dan madhorah. Di global ini malah jika bangun dengan uang zakat dan nggak ada pilihan zakat itu kalau bisa memang jangan dikasihkan masjid karena pendapat sabilillah khair itu minoritas sekali dalam fikih. Tapi kalau masjid itu dengan makna tempat sujud atau tempat sesuci yang mendesak untuk kepentingan sholat, kulaulah longgar. Ya, yang saya ulang lagi, yang mendesak untuk kepentingan sholat. Nah, pagar, menara, keramik-keramik mewah itu tidak terkait dengan mendesaknya sebuah masjid. Ini kalau suwon sing ngaji pulau misalnya bangun masjid nomor 1 alat sesuci itu kudu ideal. Idealnya gini loh, bayangno sing ra roh sesuci lan dadi suci. Kayak ulama-ulama dulu tuh, orang kalau mau ke masjid pasti ngelingkai air yang lebih dari 2 pola. Paribasane cacilik sing ra roh najis wae gelem ra gelem sikile ijik mergo ngliwati. Kalau sekarang itu udah usum ya karena orang sekarang kayak kesehatan itu udah steril ya sono krane loh. Musuh saiki ya kayak ra karuan. Ono steril loh, macam-macam. Wah, mari kuman kok Mas. Tapi itu penting. Piye-piye sifatnya masjid itu fihi rijalu yuhibbuna napa? Ayat atau haru masjid yang baik itu diisi oleh para penghuni sing seneng napa? Sesuci. Tentu sesuci itu alat utamanya napa? Air. Jadi ini kalau fatwa tenang. Kalau seperti itu gak apa-apa. Tapi sekarang masjid kan gagah-gagah. Wagere wong mewah-mewah tulisane gawedi gede lampune mewah tapi ra ono sing iseni gagahe ora karuan. Nah itu yang maksud itu yang kata Nabi alamate kiamat itu sebenarnya umatku nek berlomba-lomba bangun apa? Tapi kalau bangun yang tempat sujudnya, tempat toharohnya itu bagus. Ya mergo fihi rijalun yuhibbuna apa? Ayyata tohar. Mun kula terusno. Wasa'aru lan takok sapa kafir Mekah ing Nabi an waqtis qiyamis saati saking wektu kapan terjadi kiamat. Fanazala mengko tumurun apa kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Kul ngucap sira Muhammad la ya'lamu ora ngerti sapa man wong fis samawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Minal malaikati saking malaikat wan nasilan manusa al ghaiba ing barang ghaib. Emat sing perkara ghaiba kang ghaib apa ma anhum saking para manusa lan malaikat. Illallah kecuali Allah. Lakinillahu tetapi nek Allah ya alamuhu ngerti sapa wa taala ing barang ghaib. Wa ma yasuruna lan ora bakal ngerti sapa wong akeh kufar Makkah tetesi kafir Makkah kalau irihim. Kaya liyane kafir Makkah ayana pasun kapan diterjadekno iku kabeh waktu ayu pasun. Tegese kapan iku ditangekno sapa wong akeh. Balid daroka ilmuhum fil akhirah atau bal adroka ilmuhum fil akhirah. Adroka biwasni akromani buatan kira kita gimana hal adroka wa fi qiraatin ukhra iddaroka balid daroka bitasdidid dal kados kira kita balid daroka ilmu wa asluhu ti asli iddaroka kita daroka uktilat digendi apa tahu tak dalan ing dal wa dimat lan dene romno apa iki kita dal fidali ing dalam dal was tulibat lan tarik apa hamzatul wasli apa hamzah fasal balagha wala hiko tegese itu mekolan untuk tata ba wa talahaqo tata ba terus menerus talahaqo saring susul menyusul. Apa ilmune wong akeh fil akhirate dalam akhirat biya tegese dalam akhirat hatta salu sing takok sapa ngakeh an wekti majia saking wektu terjadine kiamat. Satu tegese ora ana alam perkara kadalika kaya persangkaane tiyang kafir. Balung balik wong kafir fisaken ing dalam mamang minha saking terjadine kiamat. Balung balik wong kafir minha saking kiamat tu amuna iku picek kabeh. Jadi Allah nek duka ngendikan ya wong kafir iku picek, manane picek ora picek fisik, ora mengenali kebenaran iku jenenge apa? Picek. Mane kadang ulama iku ya kasar, manane kadang Quran nek duka ya kasar, sumum bukmun wis picek budek kopok. Picek budek kopok elek terus. Wis Allah nek duka ya ngoten. Balhum min amun dasar picek angel lan terang.
min amal qalbi saking yaiku biceke ati utawa min umil qalbi saking biceke ati sama di amal qalbi itu umil qalbi wa te dawa iki ablagu le balik mimma tinimbang dawa koblau kang sedurunge iki wal aslu itu amin sangka dawa amin ustusilat dianggap abot ustusilat dianggap abot apa domatu doma ane jai sange ya panukilat muga den pindah apa doma ilani maring mim ba'da hadfi kasratia sausi buang kasrene wa qala lan ngucap sapa ladina kafaru sapa wong kafir aidan lan maneh ingkari basi ing dalam ngingkari terjadine pas oleh ngucap aidza kunna ana to nalikane te kita uturoban rupa lemah wa abauna lan ya bapak-bapak kita aina ana to te kita lamu khrajuna bakal dintangekno kabeh nang kubur sange kubur lakatu ita teman-teman den janjeni kita hada iki lan dadi nahnu ya kita wa abauna bapak-bapak kita men kubur sange sedurunge iki in hada ora ana te iki wila satirul awalin kecuali napa cerita-cerita sing wis kelewat wis nabi pancet senengane cerita nak sebenarnya wong ditangekno saka kubur. Nyatane mbah-mbah kita mati nganti saiki ora ono sing tangi. Cara berpikir tiyang napa? Cara berpikir tiyang napa? Kafir. Jam ustura. Utai lafat asatir jam lafat ustura bidomi lan doma. Matrix perkara sutira kang den tulis sapa mak. Minal kisbi sangking pira-pira kedustaan. Kul ngucap sira Muhammad siru lumako sira kabeh fil ardi dan bumi fangguru mongko angen-angen sira kabeh kefa kana hale kaya apa ana apa akibatul mujrimin apa akibate wong sing nglakoni dosa biingkarihim sebab ingkare wong mujrimin wa yauta ikilah akibat iku halakuhum iku rusak al mujrimin bila ada iklan disiksa wala tasalan aja susah sira Muhammad alaihi mengatasi prilakune wong kafir wala takunar aja ana sira fi ing dalam kerupukan Muhammad kira rasa susah nak dikomentari wong kafir. Mimma sing apa wae yang kuruna kang komentar sapa wong kafir ku ing kang gawe rekodaya sapa kafir. Utawi iki dawuh utasliyatun ngerem-ngerem. Manane menghibur lin nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayala tahtam tegese aja gawe susah sira bimakrihim kelawan rekodayane wong kafir. Rekodaya ale kae ngatas sira. Fa ana mung te ingsun nasiru kaiku zat sing nulung kowe alaihim ngalano ing atas kufar. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kalau terangno masalah paham-paham semacam-macam ya. Mau kan Allah dawuh qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Dados sing ngerti barang gaib apa sing terjadi sesuk niku hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi firqah besar di dunia. Sampai mereka menafikan bahwa Nabi juga tidak tahu perilaku kita sekarang. Sehingga mereka mengingkari semua hadis tentang sholawat yang bahwa setiap sholawat itu dipertontonkan di Nabi. Kemudian Nabi menjawab sholawat setiap umatnya. Ya, setiap apa? Nah, itu bohong besar. Allah itu ngendikan hanya begini, yang tahu barang gaib itu hanya Allah. Oke, kita sepakat yang tahu barang gaib hanya Allah. Mestinya ditambah dan yang dingertikan Allah. Dan yang cuma yang dingertikan Allah itu ngertinya karena lagi-lagi karena diberitahu. Dan itu ada ayatnya juga, ayat ini sharihah jelas. Allah mensifati dirinya itu alimul ghaibi, ini di surat Jin. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin, illa man irtada mir rasulin. Allah itu zat yang tahu alam gaib, dan alam gaib yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali rasul yang diberi ridho. Jadi artinya apa? Ada beberapa barang gaib yang Nabi dingertikan. Paham itu loh maksudnya. Tapi ya tetap dia, karena posisinya Nabi itu di. Saya beri sekian contoh, misalnya begini. Waraqah bin Naufal itu orang Nasrani, tapi dia penginjil yang sejati. Dia tahu bahwa Nabi akhir zaman mau lahir di angkatan dia. Ya, akhirnya ketika Nabi sowan setelah mendapat wahyu, kata Waraqah kan, kamu itu Nabi benar dan Anda dapat wahyu kayak Musa. Sayang saya sudah tua. Andai kan saya masih muda, saya akan membela kamu saat kamu diusir oleh kaum Anda. Terus kata Nabi Muhammad, masa saya diusir? Terus kata Waraqah, orang seperti kamu pasti ngalami diusir. Itu 1 hari setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun jadi Nabi. Gitu, misalnya jadi Nabi umur 40 tahun,
diusire kan tahun 53. Nabi umur pinten? Itu kan barang gaib, tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria Nabi agar Nabi ya sebenarnya alami diusir. Nah itu ya barang gaib, tapi orang bisa tahu karena ngerti. Sekarang di Masjid Biru, Masjid Khodro di Turki, itu ada di kubahnya, di menaranya itu ada tulisan Lataf tahunnal Konstantinia walatun fikunna kunuzaha fi sabilillah. Itu Imam Bukhari meriwayatkan itu tahun 200 Hijriah. Saya ulang lagi, 200 Hijriah. Dan itu hadis ditulis, dibaca ulama seluruh dunia. Zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romawi. Konstantinopel Turki ini. Konstantinopel yang terkenal tentang Turki. Setelah 600 tahun dari hadis itu diriwayatkan, Konstantinopel ditaklukkan oleh Pangeran Al-Fatih. Jadilah negara Islam. Makanya masjid ini jadi masjid apa? Al-Fatih. Tapi Nabi berani ngendikan itu. Taunya karena ngerti. Paham ya? Makanya maksudnya kecuali yang diberi ngerti Allah. Jadi keliru kalau ada orang ono wali kiai kok ngerti barang gaib, sing ora barang gaib mau apa tok itu benar, tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi ngerti. Mergo ono istisnae wae ya, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang dikasih. Di antaranya tentu Rasulullah. Sehingga Rasulullah bisa ngendikan sayati ala nasi zamanun. Nanti di akhir zaman ada perilaku begini. Coba sekarang lihat. Saya itu hafal sekian teks tentang Syam. Nabi ketika ngendikan akhir zaman apa? Sayati ngene-ngene. Terus di antaranya apa? Wayak surul harut. Dan nanti banyak pembunuhan. Di mana ya Rasulullah? Fa'asyara ila Syam. Nabi menunjuk apa? Syam. Orang tahu semua. Sekarang pembantaian terbanyak di Syria. Syria itu Syam. Israel Palestina juga. Zaman itu Nabi ngintikan bertanya, "Wamal harus kasratul harus di mana ya Rasulullah?" Fa'asyara ila Syam. Itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun berapa? Tahun 200 Hijriah. Sekarang kejadiannya sekian ratus tahun setelah dawuh Nabi. Itu ya barang gaib, Nabi perso. Yaitu makanya istilahnya yang tahu barang gaib siapa? Hanya Allah. Tapi kamu jangan berhenti di situ. Hanya Allah dan yang dimengerti. Paham ya? Jadi sama terus jangan menolak. Quran ini jelas sing roh barang gaib kok Nabi lah roh. Wah, itu kebablasan sampai. Lah Nabi roh barang gaib ora swarga neraka ora ketok. Sesuai bantah Nabi pisan. Nah, surga itu gini-gini. Kok tahu ya Rasulullah? Kan barang gaib. Yang tahu kan hanya Allah. Ya gendeng bareng lah teman-teman. Karena pentingnya ngaji seperti itu. Ya, jadi illa manir tato berrasul, kecuali orang yang diberi ridha Allah, termasuk Rasul. Tidak hanya Rasul, itu tadi atau yang diberi ngerti Allah kayak tadi Waraqah bin Naufal, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orangnya terpelajar, dia orang Nasrani itu kan, putrane pendeta, pinternya karuan. Umurnya 120 tahun. Dia itu ngaji ke pendeta beberapa kali. Setiap ngaji dia omongi, wis ora usah ngaji mbek aku, wis ngaji mbek sumbere wis sapa nabi akhir zaman. Sampai 4 pendeta, lala pendetane bener. Titenane nak dekne nabi ku piye? Ya nabi ku ya lucu, alamatnya ku lucu. Beliau itu layak balu sedekah tapi layak balu hadiah. Tidak nerima sedekah tapi nerima hadiah. Padahal barangnya sama. Sampai Salman Al-Farisi itu menjadi buruh di Madinah. Padahal dia orang Persia, orang Iran. Pas jadi buruh dapat upah, dibelikan sesuatu itu, datang ke Rasulullah. Zaman itu dia belum Muslim. Ya Rasulullah, saya ini orang asing, ingin memberi sedekah sama engkau. Jawab Nabi, saya tidak nerima sedekah. Terus nyuruh sahabat, cung-cungi pangan, aku orang lemangan sedekah. Salman Al-Farisi bilang, hadhihi wahidah, ini satu alamat. Setelah seminggu dia kerja lagi dapat uang. Ya sama, uangnya sama. Orangnya ya sama, Salman Al-Farisi. Yang diberi ya sama, Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya punya uang. Ingin saya kasih hadiah ke kamu. Nabi diterima. Iya, saya nerima hadiah. Diterima. Padahal barangnya ya bodoh. Hanya dibahasakan sedekah sama hadiah. Itu menunjukkan bahwa dalam nubuwah itu ada sandi. Sama-sama posisinya dikasih, tapi dibahasakan sedekah Nabi menolak. Dibahasakan sedekah hadiah Nabi menerima.
Itu ya barang gaib. Salman tahu itu jauh sebelum kenal Nabi, tapi dia tahu bahwa di antara definisi Nabi atau alamat Nabi seperti itu. Dan nanti ditemukan ya persis seperti sifat yang dikenali lewat kitab-kitab rujukannya itu. Nah itu boleh karena dingertikan. Karena apa? Dingertikan. Banyaklah cerita-cerita sahabat yang alim, masyhur itu di kitab-kitab hadis masyhur. Sayyidina Umar itu ketika di Medina pasukannya terdesak di Irak Medina itu penerbangan 2 jam. Penerbangan 2 jam so bayangno jauh. Itu pasukannya terdesak, Umar dari Medina bisa mimpin pasukan yang di Irak. Semua pasukannya dengar suara Umar. Beliau pas khutbah, ya Sariyah al-Jabal, gua aja apal tadi. Ya Sariyah al-Jabal, pasukanku kamu harus berlindung di atas gunung. Pertama pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka. Di sana kan gurun pasir ya, kalau ruang terbuka itu bahaya sekali. Semua pasukan dengar suara Umar. Akhirnya mereka sembunyi di atas gunung. Nah itu ya barang gaib. Coba jarak Medina sampean kene kitab ibu waca ora ros trahum. Iku Medina iso delok pasukan teng. Ngerti musuhe liwat kene, pasukane ning kene kalau enggak dingertikan, diperingatkan bahaya. Kaget sing ngrungokno khutbah. Umar bilang di tengah-tengah khutbah. Bilang ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Itu semua pasukannya dengar. Setelah sekian bulan pasukan itu menang pulang. Mereka cerita semuanya mendengar suara Umar. Terus yang Jumatan ya cerita, kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang ya Sariyah aja. Karena ya Umar bisa gitu, tapi karena dingertikan, dikasih keramat seperti itu. Ya banyaklah cerita-cerita. Pak Sayyidina Ali itu masyhur. Dia ada fitnah Siffin, ada fitnah macam-macam, perang pede. Kalau ditanya, kamu tidak takut mati? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tapi kamu tidak takut mati, fitnah sudah di Siffin? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Nanti yang kena itu kepala saya, sampai kena jum-jumah gini, terus pas sholat subuh. Jadi enggak di situ mati. Jadi mati itu sudah ngerti. Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tenang. Ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal, mau sholat subuh, malamnya sudah bisa tidur. Semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi, ya ini kayaknya malam ini. Beliau aja nih serasul, gak ngimami subuh, gitu masalah. Mlebu metu. Tapi kok harus ngimami subuh karena ya seperti itu gitu. Ya sudah akhirnya beliau ngimami subuh terjadi pembunuhan. Utsman ya sama seperti itu, ketika beliau perang ya pede saja. Siap ditanya, enggak, mati saya ada seperti itu. Karena sudah diceritani Nabi, nanti kamu matinya seperti ini. Terus ketika beliau dikepung mau mati lah, ini ajal saya. Memang gambaran mati saya seperti ini. Ya mati betul. Nah sampean Islam asli, nggak ngerti barang gaib tenan itu asli. Itu asli orisinil Mas, ya apa sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu tidak ngerti barang gaib. Jadi masih orisinil teman, memang bener-bener tak ngerti gitu. Jadi bagus lah itu masih. Masih orisinil jadi masih itu. Tapi kamu nggak usah menafikan yang ngerti, yaitu tadi ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu barang gaib, dan barang gaibnya itu tidak akan dingertikan kepada siapapun kecuali pada yang dipilih Allah, tentu termasuk Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu tahu detail. Makanya masyhur kan hadis uridot aliyah dzunubu ummati, setiap dosa umatku diperlihatkan ke saya. Saya tahu sampai ada orang yang dosanya karena ndakok upil atau ndakok napa umbel ning di masjid. Aku ya roh ganjarane umatku. Ganjaran paling gede wong sing ngresiki masjid. Sampai ketika Nabi engko ning akhir zaman ada seperti ini. Nah termasuk fitnah akhir zaman Nabi ya cerita, nanti ada pasukan gini-gini pakai tahta royatin sauda, pakai macam-macam, itu detail sekali. Nabi ngendikan itu detail sekali fitnah akhir zaman. Wa baru zina, sebenarnya akhir zaman itu zina terang-terangan. Ya, saat ini prostitusi terang-terangan tenan, itu banyak hadis-hadis seperti itu. Ya termasuk orang hadis meskipun tidak ada di Al-Kutubus Sittah, sebenarnya akhir zaman qalilun ulama katsirun kutuba, ulama ilmu sidik tapi sing balik pirang-pirang. Kowe ngingkari ora iso. Qalilun ulama katsirin
khutbah. Sebenarnya di akhir zaman ulama sedikit tapi tukang khutbah banyak. Lah saiki kejadian ini iya ta ora? Tapi Nabi ngendikane 1400 tahun yang lalu. Ya tetap dingertikan. Nah, makanya alimul ghaib itu ya boleh. Ya Allah zat yang tahu gaib dan tidak mengertikan ke yang lain kecuali yang diberi. Makanya kamu tidak usah mengkiri keramatnya wali hanya karena berdasar barang gaib itu yang tahu hanya Allah. Ya cuma masalahnya kan orang sekarang wali apa enggak. Kadang kan wali versi awam. Enggak sing suwana akeh wong nek omongan hati-hati terus dianggap wali ada goblok kira karuan. Wis goblok asli ini ngono. Tapi apa pedreng protes kok darani drengki. Setuju wali aku ora gobloke. Wis menengah wis barno enggak mati-mati dhewe wae mati ra yo mati. Kok repot. Napa wae mati ora apa? Jadi ada sekian contoh di mana Nabi itu kelihatan tahu. Ini paling gampang sama ndelok teng hadis sahih. Itu kelihatan sekali. Misalnya Irak. Irak itu ngeri betul. Irak itu mal'un, ardun mal'unah, bumi yang dilaknati ya Irak. Karena Babylon yang menyerang Baitul Maqdis itu ada di Irak. Sehingga dulu sahabat sudah ngira Irak itu tidak akan aman. Al-Kufah Latafi, orang Irak itu tidak ada yang jujur. Said Husain dibunuh di Irak, Sayyidina Ali dibunuh di Najaf. Setelah itu ada pembantaian para ulama zaman Khalifah Ma'mun. Orang dipaksa mengatakan Quran makhluk, akhirnya banyak pembantaian. Terus ada dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, macam-macam sampai sekarang. Terakhir Saddam Hussein bantainya orang Syiah Kurdi, barang Kurdi kuasa Saddam Hussein dibunuh. Jadi kalau ulama baca itu, ya sudah. Hunalika zalazil, memang di Irak itu penuh zalazil, penuh nopo guncangan. Terus Allah kalau bikin nama sudah didesain kalau yang akan terjadi seperti itu. Said Husain ketika diminta orang Kufah ke Kufah, beliau itu pertama di Medina. Orang Kufah minta beliau hidup di Kufah. Kata orang-orang Kufah, nanti engkau di sana dihormati. Ada 30.000 orang yang membiat engkau sebagai khalifah. Said Husain percaya. Konsultasi sama Said Abbas bin Abdul bin Abbas ya, Abdul bin apa? Abbas berarti nak ngundang nopo paman ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, Husain, Sayyidah Fatimah, Rasulullah, Abdul Muthalib. Paman ya, paman mbah, paman misanan. Itu kata Said Abbas Al-Kufah Latafi. Wong Kufah orang Arab bener, kebodohan cung kuwi kamane cara Said Abbas Abdul bin Abbas paling kebodohan tuh. Said Husain ajarnya tahu, firasatnya tahu kalau beliau mau kebodohan, tapi ngendikan, tapi aku janji. Dan para habaib riyen pantangannya nyulayani janji. Tapi aku janji purun man, paman. Ya wis gak apa-apa berangkat. Barang berangkat setelah dekati Karbala itu bahasa Arab karobun itu susah, balaun itu bala ya itu lawalai bahasa Arab karobun itu susah, balaun itu bencana. Dalam Said Husain itu tanya mahada, ini apa? Hada Karbala, niki Karbala. Said Husain langsung spontan ngendikan hada karobun wa bala, ya iki mari susah. Ternyata delalah beliau dibantai ya di Karbala. Itu coba. Nah, dari dulu namanya wis Karbala, sebelum kejadian itu pun namanya sudah Karbala. Itu maknanya ya sekarang pun Karbala. Ya itu seperti itu. Jadi gak mungkin orang-orang spesial gak tahu itu gak mungkin. Cuma tahunya ya itu tadi bedanya kan dikasih tahu. Ya tahu tapi kasihnya dikasih tahu. Itu cerita-cerita wali itu. Ya memang khas-khas betul. Kayak Imam Ghazali itu mau meninggal tuh paginya kemis itu beli kafan. Itu ku dewe orang ngomong santri ini. Itu ku dewe terus. Ya satu dewe bareng subuh Jumat subuh. Adike diceluk jenenge Mas Gede. Cung. Rene, aku baru sholat. Aku wis kandha pangeran Serido pindah saiki. Kafane dikekno adike sebaratus wiridan terus mati. Ora kok kowe ngomong mati. Gak lapor gak apa, gundul berangkat. Lu gak sopan, Pak. Itu jadi tuku kapan dhewe tenang ya tuku. Adike mengenang terakhir tuh pas habis subuh ngendikan, ya Allah ar-ridho bil intiqal ila malikil mulki. Mun kula saniki ridho pindah teng alam malikil mulki. Maksudnya ya pindah kapundhut. Kapan ya terus kamu tuh. Ya tapi yang ngertinya di lagi bareng.
Nah, itu orang yang dalam jarak 1 hari itu nggak ada yang sholatnya terlambat ngimami Imam Ghazali ikut menyolati. Karena sudah dikasih tahu Imam Ghazali, "Sik teko lho ya aku mati." Jadi sing jarak sedina ya desa teko. Ya sing undang Imam Ghazali. Ya teko. Kan kok teko gak terlambat, jadi wis ngerti. Ya di tapi ya tadi di lagi-lagi ngertinya di ngerti. Jadi tadi Allah itu yang paling tahu alam ghaib dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh kalau yang di ya banyak. Nah tentu yang untuk Nabi mujma'alah karena ada hadisnya, yang untuk wali ada yang percaya ada yang enggak. Itu kan urusan masing-masing. Nah aku milih percaya. Jadi wali kekasih pangeran tetap sakit mawon. Wong inna wa ala kulli syai'in qadir, yang mustahil bagi Allah itu apa? Kan tidak ada yang apa? Mustahil. Ya buktinya kayak Ihya di karang Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu. Itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua, antar wali tahu. Lah kira wali terus ora percaya, repot. Itu gale ana wong didik sak miliar, kowe dhuwit 2000 ora duwe. Mustahil ana wong ndek dhuwit. Dhuwit 2000 yang ngene ra karuan. Wah yo repot nambah antem promo ngono. Bapak ra di dhuwit terus ora percaya ana wong duwe. Kulo sampai sekarang yo kayak gak percaya mosok ana didik 2000. Kok kulo ora tau duwe sak moto. Tapi kulo waras yo percaya yo ono lah, kowe ono ngomong njen Mas. Banyak itu keramat-keramat seperti itu. Nah, kalau menyaksikan di kitab Bukhari itu, kalau kan sering belajar Imam Bukhari, hampir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nabi yang ngendikan itu memang nyata. Dan itu diriwayatkan dengan PD-nya Imam Bukhari sebelum itu terjadi. Yaitu tadi kayak Fathul Konstantinopel. Konstantinopel itu ketika hadis diriwayatkan itu masih dikuasai pasukan Romawi. Imam Bukhari riwayatnya yang gloyer ya percaya. Paling parahnya Sidina Umar. Masyhur kalau nanti cerita tentang mereka ini tambah tasdik iman be Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi seneng guyon pas perang Khandaq itu kan Nabi sangat terdesak. Ini cek kubur Nabi perang Khandaq sudah kelaparan itu cepat guyon ini. Salman mau nutup waktu gak kuat terus mbak Nabi lapor Nabi ya Rasulullah ini ada batu besar yang nopo tanah tadi godam saya itu tidak kuat, gancur saya itu tidak kuat. Nabi dilapori ngoten beriku terus mendet air didoni disiram terus mikwal itu gue gancur nih bahasa Arabnya mikwal itu dipendet kayak Salman terus dia gancur Nabi ini gue ada sinar sampai ke Turki sampai ke Istana Putih ini Jordan. Istana Putih riyen posisinya persis di Jordan. Nah darani Al-Qasrul Baido jadi Nabi kowe roh apa Man Salman itu sinar apa ya Rasulullah sumben kerajaan umatku tuh gedung putih musim teng Jordan. Jadi Nabi nak darani ordon, no? Ordon. Ya Salman ya percaya wae. Ditutuk meneh tok Turki. Di Jordan itu yang kata orang Jordan sih Philadelphia atau apa yang asli itu yang di Jordan, yang di Amerika itu niru memang itu betul secara sejarah memang di Jordan. Orang munafik ku ngenyek Muhammad itu tambah jadi pelamun sejati. Wong dekne iku diperangi wong kafir delik-delik gawe Khandaq gawe parit saking wedine kok mimpi menaklukkan Romawi. Tambah sih tambah gendeng Muhammad itu. Jare wong nopo? Wong munafik. Tapi sahabat tetap percaya wae. Lho Nabi dikomentari ngono ya ora gelo ya tenang ya. Wong nabi ora Mustafa. Bareng ngono sinten iku Suraka itu elek ndik. Diguyoni ben Nabi. Kok Suraka kowe gelem nganggo mahkotane raja Romawi. Ya Suraka jape, ya purun ya Rasulullah, ya sampeyan kowe sing nganggo. Ya ngono tok, Umar krungu, sahabat krungu semua di depan umum Nabi ngendikan. Bon awal zaman Nabi wafat, sesuai acara lahir Nabi wafat, Abu Bakar wafat, negara dipimpin Umar. Tenang ditaklukno tenan Jordania, Palestina direbut. Mbek sinten? Umar, pasukannya termasuk Salman Al-Farisi. Barang direbut rajane keplayu, mahkotane ceblok. Dia kan nganggo Suraka. Dinggo ora pantes celek nganggo mahkota. Dadi dinggo didelok mbek Umar mau diguyu-guyu perkarane elek ora pas kabeh nek nganggo. Dinggo ngalor gitu. Itu masyhur. Bareng dinggo terus sampai dipek padahal bertatakan intak. Terus mbek Umar, ya Suraka ikhlak, coplok. Lu Nabi sing wis ngendikan sing nganggo iku aku, dadi iki hakku jare.
Terus dari Umar guyon, ya Suraka Nabi mau ngongkon kowe nganggo ora ono hadis kowe kon ngepek. Innama yaqulu laka litalbisha wa lam yaqul laka litamlikaha masyhur. Nabi itu hanya ngendikan kowe kon nganggo, ora kon ngepek. Padahal kowe wis nganggo ya wis dicoplok. Didol go Baitul Muslim. Lu coba bayangkan Nabi di era masih sugeng ngendikan sampai detik. Coba misalnya sing ngomong kowe, mesti Suraka wis mati, wae keliru lah gampangane. Lah ya misalnya Suraka mati, ta Umar mati ra gak cerita-ceritono. Suraka nganggo napa? Mahkota. Delok jenenge Suraka ya urip nganti menangi. Nganggo napa? Mahkota. Sing ora pas mau mergo elek wong elek kok dadi raja. Ya elek sahabat ya ganteng mos ngomong Arab. Tapi ora pas, endi. Lah kayak seperti itu ya Nabi tahu tapi dingertikan. Makanya Nabi ngendikan tak hadis sahih, uti itu khazainas samawati wal ardi wa uti itu masyariquha wa magharibaha. Sebagian riwayat wa zuwiyali mulku ummati. Aku didudohno endi bumi sing aku dikekno pangeran. Nan aku ngerti sok mbentuk endi wae kerajaane umat. Akhirnya Nabi iso cerita Sam, cerita Zurdan, cerita macam-macam, termasuk cerita Lataf Tahunnal Koston Tonia, walatun fikunna kunuza fi sabilillah. Sok ben kowe iku iso nguasai Konstantinopel. Waktu zaman itu Turki wis dekat Casablanca. Casablanca itu dekat Spanyol, wis barang. Pola wali zaman Turki dibuka ono Maghribi mun dadi negara Islam ngantos samangke. Paham? Padahal itu diriwayat Imam Bukhari tahun 200. Sementara ini 600 tahun untuk menjadinya nyata. Lah iku gaib napa gaib? Gaib tapi bisa karena di tadi napa? Di. Jadi mulane kula suwun sampeyan ora usah mela aliran semacam-macam. Enggak bisa kalau gaib diketahui selain Allah itu tidak tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Cuma masalahnya kan kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu. Karena mungkin masalahnya sampean kan tidak wali. Kan mau ngangkat wali sampean kan yo berat lah maksudnya berat. Berat. Tapi ya Allah ala kulli syai'in berdiri ya bisa saja. Jadi eling-eling ya. Jadi ayat sing teng surat nak tepat itu surat jin. Pokoke juz 29. Di antara Allah mensifati zatnya apa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan apa illa man irtadha bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib, sesuatu yang gaib, dan barang gaib itu tidak akan dimengertikan ke sembarang orang illa man irtadha bir rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridho Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk rasul. Jadi ketika ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul dah, termasuk yang diridhoi itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Waraqah bin Naufal, ada Sayyidina Umar itu kan tidak rasul, tapi nyatanya ngerti barang apa? Paham sih kalau maksudnya? Paham ya? Jadi bukti bahwa tidak harus rasul. Tapi sama rasa GR. Tapi nak uripe terpola ya roh kan sesuk sebelum juta ora kita ora iso. Lah iku ngerti tapi kan ngerti mergo kok biasa, tapi kan tetep iso wae nyatane sesuk sugih. Iso wae sugih sebelum sesuk ora duwe dicolong wong kan padha-padha. Ya padha-padha ora jelas kan niku. Tapi kan ra penting ya. Dieling-eling ya terus kula suwun jenengan kudu percaya hadis teng Bukhari ya. Di antaranya hadis-hadis itu ngendikane ulama-ulama Nabi kalau muji Islam itu memang dari timur itu luar biasa. Sekarang itu memang ketok. Nabi itu nak bakas Islam minal masyrik ambek maghrib. Kok wetan kulon, ngulon kutok putih Casablanca itu Maghribi terus Turki ngetan saiki dugi Indonesia. Jari Imam Nawawi sing aran majmu niku lho ya kadang ngrapati percaya tapi dekne ulama. Apa tak percaya model wali den. Mulane Islam itu angel berkembang di Janubi lan Simali. Jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya arah ngetan ngulon. Jadi jarang sing janub itu sisi utara atau selatan. Cara mana aja sugeng ya tak bagus. Mungkin bang sisi utara kutub selatan bener tentu angin apa. Lah itu memang modern betul loh Nabi itu.
Nabi itu ada yang ngitung, itu ada profesor di Mesir itu. Sekarang orangnya masih hidup. Itu Nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur meterannya itu sama persis. Yaitu pas ngitung luas pintu surga. Pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain. Ma bena misro ayil jannah. Misro itu segamane kusen apa senak terus kene. Sing digoni apa itu? Sing digoni engsel lho jadi. Gawang ya, gawang yang satu dengan yang lain itu kama bena Ailah wa Basra. Pokoknya Nabi nyebut daerah-daerah kalau nggak kayak Mekah Ailah yang Mekah Basra itu dihitung oleh orang sekarang itu dihitung itu jaraknya sama persis sekian ratus kilo. Padahal Nabi ketika ya kayak gelojarnya ya santai ketika pokoknya gampang swarga itu kayak antaranya Medina iki utawa Medina iki. Kota yang disebut itu beda-beda tapi diukur sekarang itu persis meterannya itu sama. Padahal Nabi kan nggak tahu meteran. Nabi ku umi. Itu karena dingertikan. Ini karena kayak tadi wajah ala binal bahro ini. Tanya ilmuwan siapa saja itu tahu kalau antara air tawar sama air asin, bu ketemu kayak apa itu pasti ada sekat, ada hadis. Ya Nabi ada tahu umi, tapi menjadi tahu karena diberi tahu. Itu dihitung itu so persis. Nah, kalau kan spesial sinau kitabul fitan, fitnah akhir zaman. Itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria, Syam. Sekarang yang benar-benar zalazil itu Syam. Syam itu mulai Irak, Libanon, ya macam-macam. Jadi sampai netung wae. Mulai kapundute Sayyidina Ali teng Najaf, Said Husain teng Budi, Karbala, terus tragedi dinasti Abbasiyah, tragedi Ma'mun, terus terakhir paling ngeri tragedi Timur Leng. Itu kan akhirnya bikin kerusuhan juga di Irak. Dinasti nopo Timur nopo Leng, jenis macam-macam terus sampai mereka wow Babylon itu kota sihir. Raja Babylon ini yang dulu menghancurkan nopo Baitul apa Maqdis. Mengenai dianggap pangeran wong Babylon raiso tenang. Mengenai para ulama-ulama nak Irak gunjang ganjing sanggil dandanane mergo Babylon termasuk kota sing malun. Makanya sehingga ulama itu menghindari tempat di nopo tengguti Babylon. Wa ma unsila alal malaka ini di Babila habdamar. Terus zalazil wal fitan itu kata Nabi wa asyara ila Syam. Nabi membuat isyarat di Syam. Sekarang pembantian terbanyak di mana? Di Syria. Nah kalau seperti itu jelas ini barang ghaib yang Nabi zaman Sugeng disebut dan diriwayatkan oleh khiyaru ummati kayak Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Kemudian itu kita tahu lewat kita belajar dan tahu secara nyata sekarang terjadi. Taruh saja kalau Imam Bukhari tahun 200 sekarang benar 1430. Nah itu tadi ya melane kalau suwun macane aja kula ya lamun fis samawati wal ardil ghaiba illa wa tapi macane apa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada bir rasul. Itu fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasul. Artinya kalau rasul yang diridani Allah niku punya akses menjadi tahu barang-barang napa.